Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib di mimbar Jumat. Kalau di kantor Gus Muhaimin Iskandar Caimin ada pengumuman yang harus diulang-ulang tiap pekan, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini Jumat diulang, berarti ayat ini penting dan rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Wih, jangan mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja-raja, mati. Rakyat biasa, mati. Janda, mati. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali kamu mati dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah ingin sampaikan, Saat, Caimin, hati-hati, ngaku Islam, belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Insya Allah kita tidak akan wafat dalam keadaan mencuri. Insya Allah kita tidak akan wafat dalam keadaan ngerampok. Insya Allah kita tidak akan wafat dalam keadaan berzina. Yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, senang gemar makan barang-barang haram. Satu di antaranya suka terima uang pilkada. Wane piro, ketawa baru kau semua pelakunya. Ibu bapak mau ndak negara kita baik? Mau ndak? Gampang anak cucu kita cari kerja? Mau ndak minyak goreng tidak hilang di negara kita? Mau ndak pejabat-pejabat kita baik? Salah satu ikhtiarnya, jangan kau pilih pemimpin yang nyogok kalian. Betul, baru kau ambil. Ya? Nah, karena waktu yang ringkas. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilcaleg, bukan Islam pilpres. Capek sudah kita politisi-politisi gibulin kita. Kalau mau dipilih baik serbannya kalah-kalah Ustadz Dasad. Rapi songkoknya, keluar masuk masjid. Biar ndak diundang, datang juga. Giliran sudah dicoblos, wah ndak pernah lagi datang pengajian. Ada begitu? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Bukan Caimin, bukan ya. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Allahu Akbar. Allah perintah solat, Allah tidak mendirikan solat. Allah perintah haji, Allah tidak menunaikan ibadah haji. Allah perintah kita puasa, Allah tidak menunaikan puasa. Tapi ketika Allah perintah kita bersalawat, dengar firman Allah, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya bersalawat. Maka wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik solawat. Tidaklah pantas bersalawat sambil ngerokok. Salat tidak pantas.
Ndaklah pantas bersalawat sambil makan. Tapi saudaraku yang tidak senang solawat bersama, mari hargai kami di Aswaja yang senang solawat berjamaah. Ada baru aja belajar agama 2 bulan. Oh, ndak ada itu salawat bareng-bareng. Bukan ndak ada, kamu yang belum baca kitabnya. Maka saling menghormati. Itulah prinsip kita di Indonesia. Saling menghormati perbedaan. InsyaAllah lain waktu kita bahas. Karena ini waktu yang sangat terbatas. Bu, ini acara apa? Kita buat acara ini karena apa? Tahun baru, bukan bini baru. Tahun baru. Biasanya kalau kita tahun baru doa, semoga Allah rahmati hidup kita di tahun-tahun yang akan datang, hari-hari yang akan datang. Ibu-ibu saya tanya, mau enggak dirahmati Allah? Bapak-bapak mau enggak dirahmati Allah? Nah, saya kasih contoh. Terbuka pendaftaran Akpol, Akademi Kepolisian. Semua orang tua dan anak-anak yang menjadi perwira polisi daftar. Berkasnya dilengkapi, latihan fisik. Apakah semua yang daftar otomatis diterima? Hanya yang memenuhi syarat. Semua umat Islam mau dirahmati Allah di tahun ini. Bahkan mulai yang tukang judi sampai yang paling alim tanya, mau dirahmati Allah? Mau dong Ustaz. Tapi apakah otomatis yang mau langsung dapat rahmat Allah? Tidak, ada syaratnya. Apa syaratnya? Mari kita simak menurut Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Ayat ini menginformasikan 3 saja syaratnya. Lebih susah syaratnya jadi anggota DPR. Tidak percaya? Tanya Caimin. Lebih lagi susah syaratnya jadi anggota calon wakil presiden. Tidak percaya? Tanya Caimin. Hah? Ini syaratnya cuma 3. Ibu bapak mau dirahmati Allah tahun ini 3 saja syaratnya. Yang pertama kata Allah, innalladzina amanu, beriman kepada Allah. Oh sayang 1000 sayang ketika kita cerita iman. Oh saya beriman Ustaz. Saya beriman kepada Allah Ustaz. Biasakan begitu. Gampang. Ngaku beriman gampang. Saya beriman. Contoh, ibu bapak kenal Jokowi? Tahu Joko Widodo? Bu, itu ibu saya dengan istri beliau masih sepupu. Ngaku. Mulai bingung gimana ceritanya, kok di mana nyambungnya? Satu orang Bugis, satu orang Solo, di mana nyambungnya ini? Ngaku bos, ngaku. Saya ngaku gampang. Begitu dicek kepada Ibu Joko Widodo, Ibu Joko Widodo apa betul ibunya Ustadz Dasad dengan ibu masih saudara? Kata ibu, siapa itu? Namanya aja baru ku kenal. Begitu juga dengan Allah. Ngaku beriman itu gampang. Tapi yang sulit adalah diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Kita balik lagi nih belajar tentang rukun iman. Apa itu iman? Menurut definisi terminologinya, pengertiannya, iman adalah, masih SD kita belajar ini, meyakini dalam hati, mengucapkan melalui lisan, melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Iman ini 3 unsurnya, yakin, ucapin, lakukan. Oh maaf, berimu maaf, iman kita baru 2/3. Baru yakin dan ucapkan, tapi praktek tidak. Bu, bagaimana hukumnya gibah? Bagaimana hukumnya cerita aib orang? Yakin? Yakin? Kalau gitu kenapa kau hobi menyebarkan hoax? Hati-hati.
Ngaku beriman gampang, diakui oleh Allah itu yang susah. Gimana hukumnya pakai jilbab, nutup aurat? Wajib. Kenapa belum pakai jilbab? Masih gadis kita Ustaz. Kalau pakai jilbab rambut saya yang terurai ini tidak kelihatan Ustaz. Ayo, iya kan? Oke. Wujud konkret beriman paling gampang, karakternya, ciri-cirinya, sifatnya, tidak usah banyak cerita. Sholat. Kalau merasa beriman kepada Allah, tidak sholat, pasti al-munafikun. Nih, kenapa hidup kita susah selama ini? Karena kau jauhi Allah. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupnya orang baik sholatnya. Iya, Bu, Pak, siapa yang punya dunia? Siapa? Yakin? Oke, gimana dunia mau baik kalau yang punya dunia kau tinggalkan? Itu aja rumusnya, tidak usah panjang cerita. Gimana hidup di dunia nyaman kalau yang punya dunia kalian tinggalkan? Contoh, saya akrab dengan Caimin. Saya datang ke Jakarta, Gus, saya lagi di Jakarta Gus, mau keliling-keliling bundaran HI, tapi tidak ada mobilku, kasihan. Kata Caimin, waduh sayang Ustadz, saya lagi di Surabaya. Tapi gampang, tidak usah galau soal mobil. Caimin telepon ajudan. Ajudan, siapa? Itu ada Ustadz Dasat, kau jemput di Cengkareng, kasih full mobil tangkinya, jangan lupa kasih pembeli oleh-oleh. Tak, selesai urusan saya. Kenapa? Saya kenal sama yang punya mobil. Sebaliknya ada kawan saya dari Sulawesi, tidak pernah kenal, tidak pernah ketemu, tidak pernah dengar nama, datang ke Jakarta, landing Cengkareng, telepon Caimin. Gus Imin, pinjam mobilmu dulu Gus. Siapa dia telepon Gus Imin? Siapa? Polisi. Tukang tipu, tangkap dia. Begitu juga kita, sholat cuma hari Jumat. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur. Tiba-tiba kena musibah, ya Allah capek saya sudah urus hidup saya ini ya Allah. Bantu dan tolonglah saya ya Allah. Allah katakan, hai malaikat, karena dia sudah capek hidup, cabut nyawanya. Jelas? Woi Bu, jadi kalau hidupmu susah, ndak usah, pemerintah begini, sudahlah. Mana ada pemerintah yang mau sempurna? Mana ada negara yang sempurna memimpin rakyatnya? Lebih baik kalau mau dapat pahala, yuk koreksi bagaimana sholatmu. Saya sudah sholat Ustadz, betul kok sholat tapi tidak ikhlas. Ayalah sholat, asar lagi. Ndak ikhlas bos. Saya sholat Ustadz, betul kau sholat tapi main-main. Mana buktinya? Sholat kayak tidak semangat betul. Nah. 2 atau 3 ya? Sudah tahayat atau belum ya? Itu buktinya kau tidak serius sholat. Ada yang sholat, begitu sholat semangat betul, Allahu Akbar. Kau ketawa karena bayangkan dirimu semua. Ada yang sholat main-main Pak. Gimana main-main? Allahu Akbar. Ayo, jadi kalau hidup susah ini, yuk koreksi bagaimana sholat kita. Tidak usah cari kambing hitam deh, lebih baik koreksi sholat. Tuhan apa yang sengsarakan hidupnya orang yang baik sholatnya?